makan di restoran tetapi tidak turun dari mobil, alias makan di dalam mobil. Ini untuk satu customer aja kan? Nanti diganti lagi kan? Bukan bekas ya? Saya ganti blok sama rem mobil. Beli mobil? Bolehlah sekali-sekali ya. Kita beli mobil ini. Done. Hai, apa kabar? Masker menjadi hal yang esensial di saat-saat seperti sekarang ini. Bahkan sudah mulai menjadi tren atau fashion. Seperti yang saya bawa ini karya desainer senior Edward Huta Barat yang membuat masker dari bahan polos Batak, Sumatera Utara. Menarik karena bicara soal kebiasaan kita sekarang di masa pandemi COVID-19 ini mulai merubah tatanan hidup kita. Style, gaya, kebiasaan kita sudah mulai berubah. Karena ini juga seiring imbauan dari WHO dan juga pemerintah kita untuk mulai bisa membiasakan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Bukan artinya kita berdamai, kita mengalah terhadap virus tersebut, tetapi sambil menunggu vaksin ini ditemukan, kita harus bagaimana caranya kita harus bisa tetap survive menjalani hidup. Seperti tempat yang akan saya datangin ini, barbershop. Oke. Ya. Ini untuk satu customer aja kan? Nanti diganti lagi kan? Bukan bekas ya? Saya ganti blok sama rem mobil. Baik. Ya. Saya modelnya undercut aja ya, Mas. Undercut boleh. Oke. Ini nih normal, terutama mungkin untuk kaum pria seperti saya sudah tidak sabar untuk pergi ke barbershop untuk memangkas rambut karena selama ini agak kesulitan. Tetapi dengan protokol kesehatan yang berlaku, ya ini mau tidak mau harus menerapkan protokol kesehatan ini supaya bisnis bisa tetap berjalan. Saya akan berbincang-bincang soal new normal ini, apa sebenarnya new normal, dan bagaimana new normal ini bisa benar-benar berjalan dengan adaptasi perubahan di tengah-tengah masyarakat. Ada Mas Budiman Sujatmiko, Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia yang sudah ada di sebelah saya. Mas Budiman, Ayo, ya. sudah berapa lama nggak cukur rambut, Mas? Wah, ini dia. Saya udah 2 bulan, padahal biasanya saya 2 minggu sekali cukur rambut. Oh sama? Oh, 2 minggu, 2 minggu sekali, saya nggak sekarang betah jadi gondrong. Untungnya sekarang sudah mulai kita mulai masuk fase new normal. Iya. Narasinya sudah mulai digaungkan oleh pemerintah. Betul. Beberapa minggu terakhir ini. Pertanyaan saya, Mas Budiman, yang menggawangi di Inovator 4.0 itu kan mempersiapkan bagaimana memang generasi kita itu siap akan suatu perubahan. Kira-kira begitu. Inikah momennya, Mas, mengambil momen pandemi ini? Kami memperkirakan atau menyiapkan sesuatu untuk menghadapi new normal yang akan datang kira-kira 10 tahun lagi. Tapi dengan adanya pandemi corona ini, ternyata dia datang lebih cepat, bukan 10 tahun, tapi 2 tahun setelah kami buat inovator. Dan ancamannya bukan dari robot cerdas, tapi dari virus yang nggak kelihatan. Dan Bisa jadi lebih cepat. Dan resikonya bukan miskin, Ya. bukan nganggur, bukan jadi bodoh, resikonya mati, kematian. Dengan durasi yang jadi lebih cepat ini, apa challenge-nya? Apa tantangannya? Tantangannya, untungnya Indonesia bukan negara yang sama sekali ketinggalan dalam soal digitalisasi ya. Sebenarnya digital ini kan sebuah fenomena dari revolusi industri ketiga, Pak Jo. Iya. Kita ini sebenarnya sebagai seorang manusia, sebagai bangsa, kita ini sudah mengalami yang saya sebut social upscaling secara digital. Social upscaling artinya saya, kamu, dan teman-teman sebagai individu itu sudah punya banyak pribadi-pribadi yang lain di dunia digital. Dampaknya apa kira-kira ya dalam tatanan
hidup sosial kita. Satu, interaksi fisik akan berkurang. Interaksi fisik berkurang. Kita akan memasuki peradaban low touch civilization. Peradaban minim sentuhan. Nah gitu, jadi banyak jablay nanti kira-kira. Jadi kita masuk peradaban jablay. Ini harus tayang ya, ini harus tayang ya. Peradaban jarang dibelai. Ini masuk ini. Ini low touch Ini civilization. terminologi baru. Iya. Tapi dari pihak hikmah positif lagi, kalau kita bicara hikmah positif adalah karena kita banyak di rumah, banyak waktu luang, bukan cuma working from home. Ini saya agak setuju kalau yang diperdebatkan sekedar working from home. Tapi jauh lebih penting daripada working from home, menurut saya adalah learning from home. And loving from home as well. Nah. Kira-kira ya. Ya, Nah, kita harus mempelajari hal baru sekarang ya. Dan saya senang sih, hampir tiap hari saya ikut webinar. ya. Nah, Sebelumnya belum pernah loh. Belum ada pernah. tiap hari ikut webinar. Intinya new normal ini adalah bagaimana kita bisa survive, mempertahankan sebagai manusia. eksistensi kita sebagai manusia. Iya, lestari. Di tengah, lestari di tengah teknologi yang sekarang makin unggul. Oke, jadi ini mutlak keharusan new normal ya Mas ya. Di semua aspek Nggak ada option, nggak ada pilihan ya. tidak ada pilihan Kita karena nggak punya teman lagi untuk memilih kapan gitu ya. iya. Ini ya kalau nggak siap, tetap ikut. Yes. Sampai kita jadi objek. Yes. Kita jadi objek data. Itu masalahnya. Dan Oke. saya nggak mau Indonesia jadi objek data. Tuh. Thank you Mas Budiman Oke, Sujatmiko. makasih. Oke. Iya. Kita lanjut potong rambut. Beginilah kira-kira kehidupan yang akan kita jalani dengan tata kenormalan baru. Tak cuma dalam bersosialisasi, cara kita memenuhi kebutuhan sehari-hari pun juga berubah. Seperti saya yang memilih belanja lewat digital. Oke, belanja sayur yang mana ya? Ada yang impor, organik. Oke, ini aja. Dan tidak hanya sayur mayur atau kebutuhan pokok, ada juga barang-barang tersier yang biasanya tidak dijual secara online, sekarang sudah merambah online karena dampak COVID-19 atau pandeminya. Seperti mobil, beli mobil, bolehlah sekali-sekali ya. Kita beli mobil ini. Done. Beres. Sekarang tinggal bayarnya. Sudah cukup? Check out, bayar. Beli sayur, dapat mobil. Terima kasih. New normal. New normal itu sebenarnya keterpaksaan, tetapi bagaimana kita bisa patuh juga terhadap aturan-aturan yang selama ini sudah berlaku. Paling tidak selama PSBB. Itu menjadi pertanyaan kunci ketika apakah kita benar-benar siap menghadapi new normal. Kalau boleh dibandingkan dengan negara-negara maju, Jepang, Eropa yang sudah terbiasa dengan patuh terhadap aturan, boleh tidak sih kita bertanya-tanya apakah masyarakat kita benar-benar siap dengan aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Oke, jadi apakah memang benar kuncinya adalah kesiapan? Bagaimana rakyat Indonesia menghadapi new normal? Bagaimana kita beradaptasi dengan segala hal yang baru? Tidak hanya saja norma, tetapi praktek-praktek keseharian di dunia bisnis, di dunia pendidikan, dan anything semuanya. Saya akan berbincang dengan Prof. Renald Kasal yang sudah bergabung melalui video call. Prof. Renald, apa kabar Prof? Halo, alhamdulillah puji Tuhan baik, terima kasih. New normal ini sudah menjadi terminologi yang mulai dinarasikan sejak beberapa pekan terakhir ini oleh pemerintah menghadapi COVID-19 yang ujungnya masih belum kelihatan, Prof. Pertanyaannya, seberapa siap masyarakat kita untuk menghadapi new normal itu? Dalam setiap perubahan, biasanya yang siap itu memang hanya 2%. Mereka itulah orang yang begitu ada teknologi baru, begitu ada hal baru, mereka langsung cepat merintis begitu ya. Nah, 2% ini biasanya bisa merembet kalau ada tekanan seperti sekarang, karena ini sudah sangat menyakitkan, mungkin bisa tambah sekitar 25-30% akan naik ya. Itu sudah cukup besar sebetulnya.
Nah, nanti kalau Cukup besar segitu, Prof. oh cukup besar sebetulnya karena mayoritas orang itu disebutnya laggards gitu ya, jadi ketinggalan dan bahkan resisten. Bahkan yang di tengah pun ada yang nyinyir begitu ya. Jadi menanggapinya dengan mungkin karena mereka pandai. Ya biasanya orang pandai itu kan punya pengetahuan dan argue begitu ya, argue terus. Ya, seperti itu. kritis, mempertanyakan segala hal, apalagi ada hal baru. Kita bicara pada tataran manusia, kita bicara juga tataran organisasi dan regulasi. Itu tiga-tiganya harus jalan serentak. Jadi ini ada tatanan globalnya, regulasi, kemudian di sini ada tatanan masyarakatnya, lingkungannya. Lingkungan mendukung atau tidak. Artinya new normal ini sebenarnya bukan barang baru ya, Prof ya? Karena perubahan, transformasi, evolusi itu selalu terjadi dari era ke era, dari zaman ke zaman. Selalu ada, tapi yang terjadi secara sudah ada itu adalah disrupsi teknologi. Untung hari ini kita ada teknologi begitu ya. Jadi sudah ada orang yang hidup di dunia baru itu sebetulnya. Nah, Ya, nanti kuncinya di teknologi atau juga ada soal habit masyarakat, kebiasaan masyarakat, kepatuhan masyarakat kita terhadap aturan-aturan yang sebelum ini bahkan sudah berlaku. saya kira dua-duanya akan berjalan karena teknologi itu menekan untuk orang ngikut masuk di situ. Sedangkan habit masyarakat itu karena ditekan seperti itu, lama-lama dia akan muncul budaya baru. Tetapi yang mesti kita ingat ya, ini kan yang namanya virus bakteri kan ada di mana-mana. Ya, apakah kita bisa mendesinfektan seluruh isi bumi ini? Kan nggak bisa. Ya. Betul. Jadi manusia harus mulai terbiasa. Nah, dengan terbiasa itu, maka manusia akan memiliki yang namanya kekebalan. Manusia juga ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Terjadi seleksi alam. Dan juga tentu saja dia akan dipaksa. Misalnya kalau di sekolah kan dimulai dari generasi baru itu. Anak-anak yang TK, SD sudah mulai diinikan. Nanti begitu mereka dewasa, mereka akan bawa ke sana. Yang kita yang orang lama, pakai masker aja kita nggak betah begitu. Terasa panas di sini kan. Begitu. Iya. Baik Prof Reynold, terima kasih atas waktunya di 50 Minutes Metro TV. Terima kasih Mas Wahyu, sukses. Sehat-sehat, Prof. Bye. Sukses. Halo Mas. Siapa? Ya, Order silakan. saya mau yang Australian aja, body special. Body special. Baik. Ya, Tingkat matangannya apa Pak? medium rare. Medium rare. Yes. Baik. Atas nama siapa Pak? Wahyu. Pak Wahyu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas, saya tunggu ya. Itu cara lain dunia usaha untuk menghadapi the new normal. Restoran steak yang baru saja saya datangi ini melayani drive-in, atau kita bisa memesan makanan, kita bisa makan di tempat ini, tetapi di dalam mobil. Karena mengurangi minimalisir untuk kontak langsung dengan pengunjung lain yang berada di dalam restoran. Ya, itu cara satu lagi untuk bisa bertahan hidup agar dunia usaha bisa terus berputar roda perekonomiannya. Terima kasih. Oh. Terima kasih ya, Mas. Wow. Ada yang pernah ngebayangin kalau kita itu harus makan di restoran tetapi tidak turun dari mobil, alias makan di dalam mobil. Ya, ini cara baru yang mau tidak mau harus kita jalanin demi keselamatan. Tetapi berbicara soal the new normal adalah tantangan berikutnya, tidak hanya soal bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi serba baru. Yang paling penting adalah kita harus survive dulu dari apa yang namanya pandemi COVID-19. Dan PR-nya adalah kepatuhan. Kenapa adalah soal kepatuhan? Karena itulah yang membuat kita bisa selamat. Patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku, patuh terhadap apapun imbauan atau aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dan supaya kita juga bisa belajar dan bertransformasi dengan kondisi yang nantinya akan bisa banyak membawa hal-hal yang positif bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Saya makan dulu, kita berjumpa lagi di 50 Minutes minggu depan. Bye-bye.
Metro TV, knowledge to elevate.